Oke, selamat malam semuanya yang ada di rumah penonton YouTuber Chan Factory. Kembali lagi di wawancara Wancol, wawancara ngocol. Ya, kali ini adalah episode keempat kita wancol. Di episode sebelumnya boleh dilihat di atas ini ya. Pertama, kedua, ketiga. Kali ini kita kedatangan narasumber. Seperti biasa, seperti tema kemarin. Langsung aja kita tanya aja ya wanita yang ada di sebelah saya. Mbak, namanya siapa? Hai, kenalin namanya Alicia. Mbak Alicia ya? Iya. Mbak Alicia, ini ada yang mau diceritain gak nih? Sebelum aku nanya banyak-banyak, Mbak Alicia, kira-kira kenapa dan apa kapan BO? Dari pertama kali kenal kayak gini tuh karena dari platform aplikasi TikTok ya. Aplikasi TikTok. Karena kan di situ kan kayak banyak dapet sugar daddy gitu loh. Oke, iya, sugar daddy. Akhirnya kayak penasaran untuk mencoba dan akhirnya aku coba dari aplikasi Oren. Oren. Iya, aplikasi Oren. Karena jujur gue nggak tahu nih aplikasi Oren karena gue nggak pernah, demi Allah ya. Gue 4 kali narasumber gue nggak pernah mainan yang aplikasi micet segala macam. Apa itu Oren? Aplikasi Tantan. Tantan. Terus. Nah, terus udah main aplikasi ini. Itu main cuman cari niatnya udah langsung itu enggak? Langsung open BO apa? Enggak ada niat open BO juga di situ. Oh, ada, cuma nyari partner aja. Cuma nyari partner. Kayak kali aja gitu nemu aki-aki apa gimana gitu kan, yang gitu tua ya? Gitu. Terus akhirnya dapet lah salah satu laki-laki, cuman masih muda, dia kuliah di daerah. Di situ akhirnya kita chatan kan. Berarti ini cowok pas pertama main Tantan ketemu ini nih cowok ini. Iya, ketemu si cowok ini. Terus akhirnya kita chatan dan saat itu dia ngajakin untuk ketemu. Akhirnya dia ketemu, akhirnya dia jemput ke depan rumah ya, langsung jemput depan rumah. Terus yaudah akhirnya kita berangkat. Aku belum tahu di situ tujuannya mau kemana apa gimana kan, ya. Terus tahu-tahu aku diajak ke kosannya di situ. Iya, diajak ke kosannya. Pas di saat itu aku mikir kayak, oh cuman main doang nih, ngopi apa gimana gitu kan, nggak ada kepikiran negatif lah gitu. Terus pas udah kayak gitu akhirnya terjadilah. Belum terjadi. Pengen terjadi, cuman ada temen kosnya datang. Katanya ibu kos mau kesini gitu. Akhirnya kita pindah tempat. Terus pas di saat di jalan aku nanya mau kemana gitu. Ternyata aku diajak ke pintu merah. Pintu merah. Iya, ke pintu merah. Iya. Di saat itu aku kayak nggak mau kan, karena ngapain gitu kan. Aku juga belum pernah gitu semasa aku hidup lah. Terus pas udah gitu, akhirnya dia maksa gitu. Aku nggak bisa dong turun dari motor lompat. Pasti kan bakal terjadi apa-apa gitu. Tapi kan. udah booking itu? Udah masuk ke hotelnya belum? Belum, itu masih jalan. Ternyata masih di jalan. Iya, baru ngajakin. Ternyata pas di jalan tuh dia udah mesen online. Mesen online. Terus akhirnya kata dia gini, ya udah ayo nggak apa-apa gitu. Mau ngapain sih emang gitu kan? Enggak, kita cuma peluk-pelukan aja gitu. Terus aku langsung kayak, oh ya udahlah karena gimana gitu kan ya. Terus sudah di saat itu juga. Itu malam udah? Enggak malam, itu posisinya siang ke sore. Siang sore. Di saat itu udah tuh akhirnya udah sampai tempat, kita masuk ke kamar. Aku kayak deg-degan kan ya, maksudnya belum pernah ngapa-ngapain juga kayak. Tapi udah pernah ciuman dong? Iya udah pernah cuman yang gitu belum pernah. Terus akhirnya langsung kayak ini mau ngapain gitu kan. Terus katanya gini, udah enggak nih, cuman enggak dimasukin kok, kata dia gitu. Kayak pakai jari doang gitu enggak? Enggak. Nah, terus udah tuh akhirnya pas sudah gitu kata dia gini, nggak dimasukin, ternyata dimasukin juga. Di situ langsung kayak, wah. Terus kamu nggak nolak gitu maksudnya? Iya, namanya udah bawa kerangsang lah ya, gitu. Udah kebawa arus ya? Iya, udah kebawa arus. Terus pas udah gitu akhirnya kita main lah di situ. Kira aku tuh kita itu main. Dia udah persiapan pakai kondom nggak sih? Dia udah bawa. Oh, udah bawa. Udah bawa. Prepare ya? Iya, udah prepare dia itu. Itu merek apa?
Enggak tahu ya. Apa? Enggak Sutra tahu. kayaknya deh. Sutra merah kayaknya. Ya. Magicnya magic tisu nggak bawa juga dia. Nggak tahu deh itu. Nggak tahu, Belum sempet ngeh gitu. Belum, terus. Nah, pas sudah kayak gitu akhirnya kita main, terus aku mikir kayak mainnya cuma sekali nih gitu kan. Terus tau itu aku pertama kali kenal gitu mainnya 5 kali. Anjing. Tapi di jeda kan? Di jeda, cuman kayak pertama pakai kondom, kedua enggak, ketiga pakai gitu. Berarti itu lama dong. Iya lo, dia bentaran sih kayak keluar cepet gitu loh. Oh iya tahu. Terus udah akhirnya pas di situ juga aku kayak mikir, gue udah nggak perawan nih gitu, kayak perawan gue udah di dia gitu Set, kan. anjing beruntung banget tuh anjing. Mm-mm. Cowok bangsat juga. Nah terus pas udah gitu udah tuh akhirnya aku pulang. Nah pas di situ aku sempet kayak netting kayak gue hamil nih jangan-jangan, soalnya kan di situ aku nggak dapet kan. Itu telat. Telat ternyata. Oh, telat. Terus pas udah gitu akhirnya aku bilang ke dia kan, ini gimana, gue nggak dapet gitu. Terus akhirnya dibeliin lah sama dia posisinya itu udah di Aduh. posisi udah di terus dia ternyata nitipin ke temannya test pack. Akhirnya temennya datang ke aku ngasih test pack itu. Akhirnya pas besok aku test pack, aku deg-degan juga itu, sempet deg-degan kayak wah kalau positif gimana ini gue kan. Iya, malah baru kenal lagi. Iya bener. Berarti itu sampai malam dong mainnya. Iya sampai malam. Terus? Terus pas udah gitu akhirnya langsung kayak alhamdulillah negatif kan. Dan Akhirnya dapat juga gitu. iya, terus udah tuh kayak pas udah di situ aku nggak yang main lagi kan, maksudnya dia setiap ngajak aku tolak kayak enggak kayak gitu, udah tahu tujuan dia tuh apa gitu. Oh iya. Nah udah selang cerita itu tuh aku ceritanya kenal lah, aku waktu itu kan viral TikTok gara-gara ya, aku tuh nggak numbuh bulu. Oh, ada terus. Iya, mau numbuh bulu, terus ada tuh salah satu orang nge-DM aku, kayak nge-DM, Kak, aku pengen gusul-gusul di kamu, gitu. Terus akhirnya aku bingung dong kayak, hah gusul-gusul? Ini masih berhubungan sama yang tadi nggak nih? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Kak, aku mau gusul-gusul di kamu, gitu. Hah? Maksudnya gitu kan? Iya, nanti aku kasih uang 500. Sekarang uang siapa yang nggak tergiur gitu loh. Gitu. Oke. Berarti yang masalah pertama udah selesai nih? Udah selesai, iya. Oke. Terus pas udah gitu, 500 gitu kan. Iya, nanti aku kasih uang jajan deh, katanya gitu. Ini aku cuma gusul-gusul doang kok, katanya gitu. Terus aku bilang, gimana ya? Aku mikir-mikir kan di situ, ini duit loh, gitu kan. 500.000. Iya, 500.000 itu. Kamu masih umur berapa? Itu masih umur 16. Anjing. Terus, oh iya, kalau anak sekolah mah 500.000 gede banget saat itu. Ya? Iya, gede banget itu waktu itu. Lumayan. Kayak lumayan lah buat rokok gitu-gitu kan. Terus itu akhirnya, pas udah gitu aku move lah ke WA aku. Move WA aja gitu, oke. Iya, terus akhirnya move WA. Terus pas udah gitu kita chatan-chatan, dia jemput lah ke rumah aku. Oh, itu pas berangkat di deket rumahnya? Enggak, rumah dia di daerah. Oh, jauh. Iya, dia jemput lah di gang aku, bukan rumah sih, di gang aku. Terus kita berangkat lah, kita berangkat ke hotel di belakang rumah sakit di gitu loh. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita berangkat ke situ, terus akhirnya karena aku mikir gue udah nggak perawan gitu loh, terus akhirnya ya udah, bener, terus udah ya udahlah, akhirnya kita melakukan hal itu, bener, pulangnya dikasih duit 500.000 itu, iya dikasih duit, akhirnya nih buat kamu jajan gitu kan. Itu mainnya sekali apa 5 kali yang kayak pertama? Itu mainnya dia sekali doang. Karena dia kan ini ya sibuk sama kerjaannya, jadi kayak kita datang itu juga sebentar Kak, nggak sampai malam gitu loh. Dari sore sampai abis maghrib lah baru balik kayak gitu. Berarti yang kedua ini mah lebih santai lah ya, karena yang pertama kan ditempanya kenceng tuh kan, 5 kali, jadi yang kedua udah lebih santai, udah pro gitu. Nah pas udah gitu akhirnya ya udah, terus kita sering dah tuh, jadi dia setiap minggu tuh bisa ketemu aku 2 kali gitu. 500.000 dengan harga yang sama? Dengan harga yang sama, jadi tuh aku kan Amer naik nih, nggak naik harga? Enggak, maksudnya kalau aku tuh di sini ngehargainnya istilah aku bukan tipikal yang BO
BO stay gitu lah ya. Jadi aku misalkan di saat aku nggak ketemu pun aku bisa minta duit ke dia gitu. Oke. Itu jatuhnya kayak gadun gitu dong. Iya benar, kayak gadun kayak gitu. Padahal di situ aku nggak ada hubungan apapun sama dia. Tapi dia umur berapa? Seumur kamu nggak? Dia enggak. Aku nggak pernah dapet seumuran aku, Kak. Dia umur berapa dia? Dia umur 35. 35 dong. 35-an. Gak jauh sama gue. Nah, terus dia juga duda, nggak punya anak untungnya gitu. Sama juga anjing. Cuman gue punya anak. Nah, Dan gue lagi nih. Bukan ya? nah, Terus, jadi awalnya gitu. Jadi pas pokoknya kuncinya itu 500.000 nih gitu kan. iya, pertama tergiur 500.000, Iya. lama-kelamaan udah kenal dia, ya udah akhirnya kayak kita minta duit berapa aja dikasih gitu sama dia. Berarti jatuhnya terjebak juga ya. Karena kan ya dari podcast yang sebelumnya nih sama juga Cewekan BO, biasanya yang kemarin dia cerita gaya pacaran zaman sekarang kan udah pasti free sex ya. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak menyamaratakan semua daerah ya. Cuman di sekitar gue itu gitu. Pacaran tuh identik udah free sex gitu. Jadi ya pengalaman kemarin dia cerita, udahlah daripada gue mau pacar gratis, ya udah gue sama yang lain dapat duit 500.000, 200.000 kayak gitu. Kalau kamu kasusnya beda, Iya. ya kan? Malah perawannya sama orang lain tuh. Belum, itu jadi belum, aku baru ngerasa perawan aku dengan dia. Perawannya malah sama yang satu lagi ada. Gimana sih maksudnya? Jadi udah nih akhirnya Sebelum dia? sesudah dia. Sesudah dia. Tapi kan dia udah main 5 kali. Iya, jadi itunya kecil gitu loh, nggak gede. Oh, Cuman aku ngerasa kayak aku udah nggak perawan gitu. cuma berdarah itu nggak berdarah? Enggak, Berdarahnya sama yang ada lagi? ada lagi. Oh gitu, udah kecil banget dong. Masa nggak berdarah anjir? Gimana ya? Kecil banget anjir. Iya, kecil banget itu nggak keluar darah. Terus tapi aku ngerasa itu aku udah nggak perawan kan karena udah dimasukin gitu. Udah terus akhirnya udah nih aku sama si F ini nih kan yang namanya F nih. Oh iya. F ya. Gadun ini. F. Aku masih kayak hubungan lah, masih sering kontak-kontak. Terus akhirnya aku kenal sama cowok. Ya, sama cowok. Di situ kita kenalan, kita jalan ke. Akhirnya pas sudah gitu kita jalan di dalam mobil nih, dia kayak mau cipika-cipiki lah sama aku kan, kayak oh ya udah oke Itu udah gitu. biasa lah, itu cowok-cowok kayak gitu yang bermobil jalan naik mobil habis itu ke drive thru ya kan, Iya. jajanin es krim habis itu ke parkiran ciuman, dia itu udah ketemu banget tuh anak jaksel. Anak- Apalagi anak jaksel yang tahuan tuh kalau mau modus udah pasti ke drive thru dulu beli eskon, parkiran deh. Udah kebaca. Ya, terus pas udah gitu akhirnya cipika-cipiku udah tuh aku pulang kan. Pas besok lagi ketemu, dia ngajakin buat beli peralatan di kampusnya kan. Oh itu nggak ngapa-ngapain tuh? Itu belum Itu kan ngapa-ngapain. pure PDKT ya? Iya, pure PDKT kayak gitu. Terus akhirnya aku diajak buat beli peralatan. Kita ke nih. Terus di situ akhirnya oh bener nih dia mau beli peralatan kan. Nah, pas udah kayak gitu kita ke parkiran, terus aku bilang ke dia, kok kita nggak turun gitu kan. Kata dia nanti mama kayaknya yang beliin gitu. Akhirnya pas di situ dia ngomong, aku pengen ML sama kamu gitu. Aku mikir dong, hah gila ya di dalam mobil gitu loh. Akhirnya pas udah gitu, iya ayo nggak apa-apa kata gitu. Enggak lu gila ini masih sore. Itu di gitu. parkiran. Iya. Nah, terus pas udah kayak gitu, akhirnya dia ngajakin ke pintu merah nih, ke pintu merah. Akhirnya aku nggak mau kan, kayak nggak mau, udah ayo please kayak gitu, kayak tampang melasa gimana sih gitu kan. Nah, udah kayak gitu, akhirnya kita ke pintu merah daerah. Aku nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus udah akhirnya kita ke situ, udah akhirnya kita masuk terus ternyata Apanya nih masuk? enggak, masa kita masuk ke kamar lah gitu ya. Oh, belum ya. Terus. Udah masuk terus kita ngelakuin lah. Ternyata perawan aku pecah di dia. Di dia. Kayak gitu. Gak pas udah gitu, ikan aku pecah di dia. Itu baru ngerasa berdarah. Enggak, pas tiba-tiba dia udah ngeluarin itunya, kok kita pada kaget.
kok berdarah gitu kan, padahal aku belum waktu haid gitu. Terus tahu ya aku bener-bener nangis di situ Kak. Udah kejer banget kayak ini gimana gitu, perawan aku udah pecah di dia. Terus akhirnya dia juga bingung kan, dia juga baru pertama kali gitu bilangnya sih. Fuck lah. Terus akhirnya ya udah, terus dia meluk aku, terus di situ dia nembak aku kan, kamu mau gak jadi pacar aku kayak gitu. Sama cowok-cowok. Terus akhirnya Cuma cocok kayak gue. Maaf. nah pas udah kayak gitu akhirnya itu aku pecah di dia, terus dia bilang aku bakal tanggung jawab bla bla segala macem, drama lah kayak ini. Nah udah tuh akhirnya aku di situ ya udah oke, kamu benar bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya aku minta pulang di situ, aku mau balik gitu kan, nanti dulu kita tidur dulu aja gitu. Akhirnya tuh di situ kita tidur dulu, baru balik tuh setengah satu malam. Dia anterin aku ke depan gang gitu kan. Udah akhirnya aku pulang, besok lagi dia minta ketemuan, aku nggak mau. Cuman gimana ya, namanya padahal PW aku ada di dia kan gitu kan, tapi gimana ya, namanya aku udah kesel gitu lah, jadi nggak mau. Setiap dia ngajak temen aku nggak mau. Ya udah pas udah gitu aku bete nih mau ngapain ya, sama si F juga bete kan, sama si F juga bete. Bete apa nih? Bete kan birahi tinggi. Bete itu Bad mood ya? bukan males, kayak udah males ngelihat aja gitu. Iya. Nah pas udah gitu akhirnya aku kenalan, aku main lah nih sama ada orang ya cewek ini, cuman aku kenalan, aku ceritalah tentang aku gimana gini. Oh itu pertama. Maksudnya cerita itu kan kadang kan ada yang disimpan sampai seumur hidup. Iya, cuman kalau aku ya kalau sekalinya kenal orang, aku bakal ngomong gitu. Jadi aku orang mudah percaya sama orang gitu. Salah satu kelemahan juga tuh. Iya. Terus udah akhirnya aku kenalan sama dia aku cerita tentang aku. Terus tahu pas aku lagi di rumah dia ngechat aku, lagi di mana gitu kan. Aku bilang di rumah Kak, kan atasan aku ya, di rumah Kak, kenapa gitu. Ini ada job, lu mau gak gitu kan. Berapa gitu kan, 700 gitu. Akhirnya berarti dia mucikari dong. iya bisa dibilang mucikari kayak gitu. Cuman pas sebelum sama kamu dia emang punya anak buah lain gak? Pas sebelum sama aku dia nggak punya anak buah, cuman dia yang ngejalanin sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kayak lagi aji mumpung lah. Berarti dia lagi merintis jadi mucikari gitu. Iya mungkin. Pas udah kayak gitu akhirnya aku kaget dong, kayak gimana nih, gue ambil apa enggak kan gitu kan. Takutnya kayak aku tuh udah netting duluan Kak kalau soal kayak gitu, takutnya gue dibunuh, dia kerja sama apa gimana kan. Bener. Pas udah gitu akhirnya ternyata itu gadun bekas dia gitu. Pas udah kayak gitu akhirnya enggak kok, ini pernah sama gue gitu. Akhirnya bener lu, iya bener kok, nanti lu jam segini ya gitu dateng. Oke siap. Itu teman kamu yang kayak kamu itu seumuran kamu juga enggak? Yang enggak, dia udah punya anak malah. Punya anak malah. Anak kedua, iya. Pas udah gitu, akhirnya aku datanglah nih ke dia. Aku datang ke dia, terus aku ketemu nih sama gadunnya. Aku juga dianterin sama dia kan. Itu posisi di pintu merah juga? Enggak. Di rumah dia malah? Enggak. Di Jalan? Di apartemen. Ya di apartemen. Apartemen. Iya. Tuh tahu. Gue tahu ya. Gue pernah ngapain sana? Gue kan layangan di sana. Beneran. Kan ada kebun tuh sampingnya ya. Iya benar. Enak tuh. Kadang ngadu gue. Bener-bener. Nah pas udah gitu akhirnya aku ketemu sama gadunnya, sempet deg-degan kan, kayak gimana nih ciri-cirinya kan, aku nggak tahu gitu. Dia tahu aku nggak tahu dia gitu. Udah akhirnya ketemu nih di kamar, hai gitu kan, kenalan. Udah tua? Udah tua. Iya udah tua. Aku kenalan, Alicia gitu. Iya M gitu. Akhirnya udah di situ dia nanya-nanya, kamu punya pacar gak? Gimana sih basa-basi dulu gitu kan. Udah pas ada gitu kita main. Itu juga bentaran loh. Bentaran ya? Iya, malah justru yang aki-aki gitu lebih bentaran gitu. Berapa menit? Nggak ada 5 menit. Lemah. Terus. Nah pas udah gitu udah tuh akhirnya udah selesai main, dia rapi-rapi, aku juga rapi-rapi, langsung dikasih duit nih gitu. Anjir. Iya, jadi udah dihargain lah dari dia. Cuman aku potong cepet, jadi aku bersih di aku 600. Iya.
paham sih kayak gitu. Kayak gitu. Bersidia aku 600, CP-nya ke temen aku ini kan. Udah akhirnya pas saat itu aku nggak dapat gadun lagi nih dari dia. Oh, jadi itu awal mulanya kamu bisa terjerumus open BO itu dramanya itu ya. Yang tadi ceritain sebelum kamu mandiri di Tantan. Itu kan belum di Tantan dong. Iya. Terus kamu waktu pas mau coba di Tantan kan Tantan nih. Pas mau coba di Tantan itu kamu sendiri apa pakai ada mucikari lagi? Sendiri. Berani? Berani. Benar-benar aku sendiri. Oh gitu. Karena bahaya juga. Iya. Aku sih gimana ya? Kadang kita mau sendiri kan duitnya lebih ke kita semua ya. Cuman kalau kita punya mucikari, kita punya ada yang ngawasin kita gitu loh. Iya, tapi kan bisa aja juga dia bekerja sama apa gimana, mucikari yang ada nama kita kan banyak Kak. Kita nggak tahu orang luar sana gimana. Sama-sama gelap semua sih. Iya benar. Karena yang open BO yang gua wawancarain sebelumnya itu mereka punya mucikari semua dan ditanya kenapa nggak sendiri kan duitnya lebih sendiri. Karena nggak ada yang ngejamin keselamatan kita gitu. Berarti kamu sendiri berarti? Iya, pertama sendiri dulu gitu. Nah, pas udah gitu akhirnya aku masih tetap main nih sama temen aku ini kan. Aku terus lagi zaman-zaman PKL waktu itu. Masih sekolah berarti? Cerit. Berarti kamu nih siklus sekolahnya kan sekolah pagi nih? Pulang jam 3. Jam 3? Habis itu main? Iya, enggak sih kalau sistem aku kalau misalnya ada job, aku cabut sekolah. Cabut sekolah? Dari pagi sampai malam. Buat kerja? Iya benar, kayak gitu. Iya sih. Nah, pas udah gitu akhirnya aku zaman-zaman PKL itu tuh aku dapat 5 orang PKL laki-laki. Berarti seumuran dong? Enggak seumuran. Bapak-bapak. Kalau PKL kan anak sekolah semua dong? Enggak, maksudnya orang-orang kantor lah. Oh, di tempat kerja itu? Iya, gitu. Oh, ini berarti belum ke Tantan nih? Itu masih minta Tantan, tetap masih minta masih Tantan. Iya. Pas udah gitu, aku PKL, pas zaman-zamannya PKL nih aku ketemulah sama si cowok. Ini udah tua orangnya, itu posisi aku lagi nge-gym. Ketemu sama A. Si A ini kan. Nah, akhirnya di situ dia kayak kenalan sama aku gitu. Kamu lagi PKL, basa-basi lah. Akhirnya kita tukeran nomor WA, udah di situ dia nanya, "Kamu udah pulang PKL belum?" gitu kan. Aku bilang, "Udah, kenapa? Makan bakso yuk." gitu. Oke, kita makan bakso. Dijemput lah sama dia. Kayak makan di daerah Terus di saat itu kayak sistemnya jalan, padahal kan dia tua ya gitu. Aku masih muda. Sistemnya tuh kayak anak muda pacaran, kayak pegangan tangan gitu. Cuman orang ngeliatnya kayak bapak-bapak mau ngambil rapot kali ya. Nganter cucu. Dia mau ngambil rapot di mana nih gitu. Nah, pas udah gitu akhirnya kita makan bakso di situ. Pas pulangnya dia ngasih duit ke aku. Ngasih nih buat jajan. Itu ngasih 200 kayaknya. 200 sampai 150 gitu ya. Aku lupa, udah lama juga sih. Udah akhirnya makasih ya gitu kan, aku bilang iya sama-sama gitu. Pas besok-besok kan dia ngechatin aku lagi ternyata. Iyalah, minta itulah yang 200.000 itu harus jadi apa gitu kan. Nah dia minta lagi dia ngechatin aku lagi, terus ngajak jalan kan. Posisi aku situ emang lagi nggak bisa kan. Terus sudah tuh pas saat aku bisa dijemput aku, di situ aku pakai hijab loh Kak. Tapi dia punya istri? Punya istri, punya anak. Nah di saat itu akhirnya aku jalan tuh kok dia bilangnya dia nggak tahu jalan kayak padahal kan jelas-jelas kerja di daerah deket-deket gitu. Terus pas udah kayak gitu akhirnya dia ngajakin ke pintu merah di nggak tahu kan. Udah di situ aku nanya dong, ini mau ngapain gitu kan. Terus aku pura-pura lugu dulu lah, ini mau ngapain gitu. Enggak, mau rebahan aja gitu kan. Akhirnya sembari sholat kata dia gitu. Itu jujur loh, jujur. Aku jalan sama dia, aku disuruh bawa mukena. Ada ya modus kayak gitu, ada ya. Tapi akhirnya main juga kan? Iya. Main juga. Goblok ya. Beda ya? Beda ya, maksudnya setiap cowok kan modusnya beda-beda ya. Stylenya beda-beda kan. Iya. Cuman gue baru dengar tuh yang kayak gitu-gitu, ngajak sholat.
Serius, sumpah. Makanya aku juga heran kan. Terus diimamin pas sholat. Anjir. Aku disuruh mandi, wudu. Padahal kan kalau cewek tuh ribet ya kalau habis begituan tuh. Iya, keramas dulu. Iya, kayak males banget. Terus udah tuh akhirnya di situ kita main, terus ya udah kayak sebentaran aja mainnya gitu. Nanti jam 8-an lewat baru balik gitu. Ya itu anehnya aja sholat gitu. Akhirnya udah selesai, dia ngasih duit lah ke aku. Situ waktu itu dia ngasih sekitar 3,5. 3,5-an. Dia total 550 ya? DP 200 kan tadi di awal. DP-nya itu, iya itu udah lama juga sih. Jadi selang berapa minggu gitu, baru ketemu lagi gitu. Iya. Nah udah, pas udah gitu akhirnya aku udah jarang-jarang nih ketemu sama si A ini. Pas udah gitu, akhirnya aku pas jalannya 2 bulan PKL tuh, pembimbing aku lah ya. Pembimbing aku tuh, yang tadinya aku awal masuk tuh kayak tugas sekolah gitu kan, kok tiba-tiba dia kayak ngedeketin aku loh gitu. Pasti ceritain nih. Nggak tahu juga lah ya. Dia ngedeketin aku, terus dia kayak manggil-manggil aku kan, sini gitu. Kenapa Pak gitu kan? Ini gimana sih cara ini gini gitu kan? Karena aku tahu orang PKL kan, di tempat aku PKL tuh cewek 3, cowoknya 2. Yang sering banyak omong kan aku kan. Jadi aku nggak tahu sih dia liat aku udah banyak omong atau postur badan aku gitu kan. Nah pas udah gitu akhirnya dia bilang sini gitu. Kenapa Pak gitu? Enggak, ini basa-basi. Udah tuh pas di saat itu dia tiba-tiba ngajakin aku kan. Maksudnya ke pintu merah langsung? Enggak ke pintu merah. Ini ngajakin aku ke kamar mandi malah. Dan dia bilang, itu temen kamu suruh pulang aja dulu gitu kan. Akhirnya, enggak Pak, saya bareng dia, nggak apa-apa nanti kamu saya anterin gitu. Ini saya minta tolong ini dulu gitu kan, kata dia. Pas udah gitu akhirnya, apa gitu kan. Aku situ sempet deg-degan, maksudnya pembimbing aku lah ya gitu, aneh gitu. Pas Cuma udah tahu nih niatnya? Iya udah tahu niatnya. Pas udah gitu akhirnya. Itu di tempat kerja dong? Iya di kantor, cuman di lantai 3. Lantai 3 kan itu kosong buat rapat doang ya. Udah pas udah kayak gitu akhirnya. Terjadilah. Dia masuk kamar mandi sini, aku dipanggil tuh situ. Kenapa Pak gitu? Langsung lah cipika langsung gitu. Pas itu anjir bisa-bisanya gitu kan. Tapi emang gak ada yang kerja? Apa udah pada pulang semua? Itu jam orang pulang kerja. Di situ. Pas udah kayak gitu akhirnya aku langsung kayak anjir lah gitu kan. Udahlah bodo amat kayak gitu. Terus udah tuh ternyata dia ngasih duit nih ke aku, ngasih duit buat jajan 150. Oh gitu. Iya nih. Kamu nggak minta lagi? Aku kalau sama orang gitu nggak berani ya, maksudnya kan sama orang kerjaan gitu takutnya dibilang ngelunjak apa gimana. Lagian juga bentaran gitu kan, kecuali dia lama, yang long time gitu. Terus sudah. Kalau modus kayak gini modus yang biasa nih. Cuman yang nggak biasanya itu di kamar mandi. Iya benar. Pas udah kayak gitu udah tuh akhirnya aku udah nggak PKL di situ lagi kan. Maksudnya udah selesai PKL. Ada lagi nih orang PKL, lagi orang kantor namanya G. Yang tadi kamar mandi namanya N, yang ini G kan. Berarti itu kamu satu kantor udah 2 kali berhubungan tuh sama 2 orang kantor itu? Sebenarnya sih 5. Sebenarnya 5. Ini berarti masih ada lagi nih? Iya masih ada. Terus masih panjang. bayar semua berarti kan? Bayar kok. Ya ini G kan. Dia emang pas waktu aku zaman PKL dia sering nanya-nanya aku gitu kan. Kamu PKL di mana sih? Ada di ini di daerah sini ya, daerah apa sih maksudnya di tempat otomotif kah, restoran kah? Enggak, di kantor. Nah pas udah gitu. Ini boleh ngerokok nggak sih gue nih sambil podcast? Terus sekarang yang inisial orang kantor yang ketiga berarti ya? Iya. Karena pertama kan bapak, kedua yang pembina, terus yang ketiga di kantor yang sama nih. Kantor yang sama. Iya, terus yang ketiga. Yang ketiga nih G, emang pas zaman lagi PKL tuh dia suka nanya-nanya tentang aku. Kayak di mana gitu kan gitu, nanya-nanya. Ya udah dong aku kasih tahu karena kan aku orangnya cuek juga ya, bodo amat mau orang mau kata apa gitu juga. Terus akhirnya ya udah, terus di saat itu dia ngechat aku, ngehubungin aku. Lagi di mana gitu kan. Lagi di rumah, kenapa gitu. Saya lagi ada rezeki nih, bilangnya gitu. Saya lagi ada rezeki nih. Kenapa Pak gitu kan.
kali bisa gitu, kamu mau gak gitu kan, boleh, kamu berapa gitu, aku hargain lah tarifnya tuh waktu itu. Itu berarti itu udah masuk Tantan juga, maksudnya udah Masih main Tantan. masih Tantan. Masih berarti selama di tempat di PKL itu kamu masih terima yang di Tantan? Kalau di Tantan tuh aku Udah aktif di Tantan maksudnya? jarang, maksudnya kayak aktif enggak kayak gitu. Oh gitu, karena emang nih dapatnya offline ya udahlah Tantan agak kurang gitu Iya, ya. benar. Gitu terus. Nah pas sudah di saat itu akhirnya kita mainlah ada di. Nah pas sudah gitu dia udah sampai situ duluan, aku dianterin lah sama teman aku minta anterin gue yuk ke sini ngapain, lalu tahu lah gue gitu, ya siap gitu, iya gampang gitu kan. Akhirnya dianterin sampai di tempat, kata dia gini, udah sini masuk katanya gitu kan. Udah kita main ya sama dia di situ pulang sore juga Kak, dia takut ketahuan istri lah ya. Sekali. Oh udah punya istri semua? Iya udah punya semua Kak. Emang itu brengsek ya Banget. parah ya. Terus Parah. Terus udah tuh akhirnya di situ dia bilang, ini saya pulang sore ya katanya gitu kan. Itu posisi juga cuman nggak ada sejaman lah aku ketemu dia tuh. Akhirnya iya Pak nggak apa-apa kok gitu, iya soalnya daerah sana macet juga gitu. Oke, iya gitu. Pas udah gitu akhirnya di situ kita main, udahlah dikasih nih duit bayaran kamu, jangan chat saya lagi sebelum saya chat. Oke. Siap. Berarti HP-nya disadap istrinya tuh. Ya nggak tahu lah itulah. Ya. Ya, terus akhirnya oke Pak siap gitu. Terus akhirnya dia bilang yaudah saya duluan gitu. Iya Pak. Akhirnya kita nggak chatan lagi kan, cuman ketemu itu doang. Pas di saat itu juga akhirnya aku ada lagi nih yang si B. Ini orang yang keempat di kantor yang sama. Iya di kantor sama, cuman Kamu kenapa nggak langsung geng-beng aja sih? anjir. Terus. Ya yang keempat terus. Ini yang keempat, dia kayak ini atasannya si yang bawahan tadi tuh. Cuman yang pertama ini setara lah sama yang B ini. Ya. Dia di situ juga B, tapi pertama kali aku sama B ini tuh dia nanya, dia lagi bete mau kemana gitu kan. Akhirnya aku langsung ajakin dong, langsung to the point, karaokean aja yuk Pak gitu. Kan kalau di karaokean nggak bisa main dong. Iya enggak, maksudnya kan kita kan cuma buat happy aja, have fun gitu. Ya, terus. Ya akhirnya boleh tuh di mana gitu kan. Udah doang. Enggak, di situ aku bilang aku ajak teman aku ya gitu. Pas di situ akhirnya aku bilang di Fatmawati gitu. Cuman sistemnya kayak ini tuh dibayar gitu, karaokean cuman dibayar gitu. Jadi kan nemenin kan. Oh, iya. Iya. 700 siapa gitu. Aku ajak temen aku. Nemenin doang? Iya, nemenin doang, nemenin minum nyanyi kayak gitu. Sama grepe-grepe lah ya. Ya gitulah. Terus pas udah gitu akhirnya kita udah sampai tempat, kita nyanyi ternyata perorangan tuh 700 Kak. Jadi aku 700, temen aku 700. Teman kamu siapa? Yang pertama tadi yang ngejual aku itu. Oh dia. Oke. Dia. Aku ajakin dia kan. Itu masih deket kan aku sama dia Berarti dia tuh. ngeluarin 1,4. 1,4 sama sewa tempat roomnya ya. Pasti belum mau tidur tuh. Beda cerita. Udah akhirnya yaudah saya pulang ya, saya mau ada meeting gitu kata dia gitu. Oke siap gitu. Iya, punya istri juga ya? Iya udah punya istri. Terus udah akhirnya pas udah gitu kita udah nggak kontak lagi, sama lah sistemnya kayak si A ini kan. Pas udah berapa bulan kemudian dia tiba-tiba nelpon aku biasa nih, wah kenapa nih nelpon, ada apa nih gitu kan. Terus tahu dia nanya aku lagi di mana gitu kan, biasalah gitu. Aku mau ketemu, kangen kata dia gitu. Akhirnya pas udah gitu, oh ya udah boleh, emang mau kemana, yang berduaan aja gitu. Aku langsung infoin tempat dong, langsung ini tempat, ini Pak di sini ada gini. Ya udah kamu pesen kamarnya gitu, nanti aku ganti kata gitu. Oke siap, aku pesen kamar. Pas di saat itu kita ketemu di situ, aku bayarnya 1,5. Kok mahal banget ya? Sekali main 1,5. Oh sama dia? Iya, Kirain sama dia. sewa kamarnya doang. Iya, 1,5 bayaran aku, kamar beda lagi kan. Aku gitu sistemnya, kamar beda, aku beda. Jadi nggak sekan kamar bayarnya. Berarti paling gede dong dia dong. Seneng Iya. banget dong. Saat itu masih sekolah kan? Iya.
Pas udah gitu akhirnya aku situ main sama dia itu bentaran doang Kak. Bentar dulu. Iya dia udah pulang meeting, aku sampai malam di situ. Aku bilangnya ini 6 jam sewanya. Oh. Cuman aku nyeweng seharian. Di situ aku langsung maboy anak muda. Iya. Kawak-kawak. Kawak-kawak. Gold. Anjay. Edan. Dan terus pas udah gitu akhirnya dia udah pulang, aku masih situ, aku ajak temen aku lah happy kan udah. Terus pas di saat itu juga aku udah kayak berhenti redaan dulu, nggak gitu lagi. Ya paling ketemu sama si F ini doang. Dari semuanya tuh yang nyantol ke hati Yang dikit. masih bertahan. Iya. Si F ini. Si F. Berarti mau manja-manjanya sama dia gitu ya. Cuma si F tahu nggak kelakuan kamu nih? Enggak. Nggak tahu lah ya. Waktu itu pernah loh Kak. Pas aku pernah ketahuan cupangan, ada cupangan. Ya, terus. Iya. Di situ itu kan aku ketemu sama aku udah lama tuh nggak ketemu dia. Di situ tato aku tuh lupa kalau aku tuh habis main sebelumnya. Ini beda umurnya dikit. Ternyata dia nyupang aku di situ. Aku langsung dia Ini nanya. dari aplikasi Tantan tuh. Itu dari aplikasi apa ya? Oh, TikTok kayak. Dari aplikasi lah. Ya? Dari aplikasi. Terus Oh berarti kamu jualan di TikTok juga ya? nggak jualan. Oh, maksudnya pokoknya yang dia ngechat aja lah pokoknya. Iya, Aja mumpung aja ya? Iya, karena aku viral di TikTok karena kan, jadi tergiur sama aku gitu. Boleh nih nanti TikTok yang viral nih. Ditampilin ya? Jangan. Terus. Nah, pas udah gitu akhirnya aku tawan cupangan aku, dia kayak agak marah lah. Cuman di saat kita berduaan gitu kayak marahnya kayak pura-pura gitu. Terus kayak dia nanya, ini sama siapa? Iya aku kemarin, aku lagi butuh kamu. Aku alasan klasik gimana sih gitu kan. Terus kamu akhirnya, jujur berarti? Iya jujur, karena kan udah ketahuan, udah kegap gitu, skakmat lah. Bener. Gak mungkin dia gitu semut. Bener, maksudnya gak ketahuan. Iya gak mungkin lah. Nah pas udah di situ akhirnya udah tuh pas pulang, aku chatan lagi, maaf ya, aku minta maaf tuh bla bla segala macem. Akhirnya dia udah nggak percaya lagi sama aku, dia udah tahu aku begini-gini. Akhirnya aku bilang, aku janji nggak gini-gini juga. Dan ternyata lebih parahan dia Kak. Iya terus. Iya lebih parahan dia. Aku baru mau ngomong. Nah terus pas udah gitu akhirnya aku kayak dia berulah kayak gitu, aku kayak biasa aja gitu. Kayak udahlah, udah sama-sama brengsek iya gitu kan. Terus sama F udah nggak ada lagi mas sekarang? Oh udah nggak, aku udah kayak lost. Udah lost ya, udah hilang lah ya. Iya kayak. Terus gitu. yang cowok yang di kantor yang sama itu yang kelima ini? Yang masih sering hubungin si yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang empat lagi udah nggak main lagi. Udah jarang-jarang. Udah jarang-jarang dia. Nggak intens lah ya. Enggak ya, kayak gitu. Kecuali kayak aku datang main ke kantor, baru si pembimbing aku nganin aku. Berarti kamu udah nggak ke kantor lagi kan sekarang? Udah enggak. Udah Udah nggak ada urusan sama kantor lagi. Terus kamu kan punya temen nih. Terus teman-teman tahu nggak? Kira-kira dari bisa teman dari 10 teman yang tahu berapa gitu? Apa emang kamu percaya ke satu orang doang atau udah kesebar kemana-mana? Kalau aku sifatnya kalau misalkan orang itu enak, orang itu istilah bagi aku enak, aku juga enak, ya udah aku cerita. Cuman kan aku punya kayak circle-an gitu lah ya, jadi dia udah pada tahu aku kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku bilang, misalnya kita lagi nongkrong nih, aku bilang, nanti gue cabut dulu ya, bentaran kok gini-gini, iya siap gitu. Yang penting jangan lupa lah gitu. Cuman kan pasti kan ada banyak cowok-cowok brengsek. Berarti kalau udah pada tahu kamu kan, berarti teman sekolah kan udah pasti banyak yang kurang ajar sama kamu. Wah parah gila. Ya kan, udah jatuhnya kamu udah digampangin aja dah. Iya, cuman kalau teman sekolah kayak nawar-nawar aku kan kayak 200, aku selalu ngata, emang lu ada duit? Anjay. Aku gituin. Lu mau bayar gue segitu, emang punya duit gitu kan? Oh gitu. Kayak gitu. gitu. Kamu berarti di sekolah tuh nggak ngindar ya? Maksudnya, udahlah. Habisnya malah lu apaan sih anak kecil malah jadi kayak gitu aja ya gitu ya. 3 angkatan, adik kelas aku pada berani ngomong begitu. Iya. Berarti udah kesebar mana-mana ya? Iya udah kesebar. Kamu udah lulus belum sih? Belum, aku lulus tahun ini. Berarti kamu angkatan COVID ya? Iya benar. Angkatan COVID. Pokoknya nanti kamu kalau lulus jangan coret-coretan ya. Emang kenapa? Karena kamu kan berarti di sekolah di rumah berapa tahun? Sekolah di rumah 1,5 tahun. Oh 1,5 ya? Oh kan ada tuh angkatan yang 3 tahun di rumah semua tuh. Lulus coret-coretan baju. Agak pakai seragam coret-coretan baju.
Nah, ya udah kayak gitu temen. Oh gitu, teman-teman. Teman-teman udah. Cuman Ya, ada ini nggak ada yang bener-bener teman sekolah yang bayar gitu atau gimana? nggak ada. Aku juga nggak mau. Karena Oh, iya? karena Aneh kalau aja ya? iya aneh. Pasti kalau misalkan satu angkatan tuh misalkan main sama aku, pasti dia bakal ngomong, Oh, gue udah habis pasti. ini kayak gitu. Wah, gibah nih jadinya. Anak sekolah mah udah pasti lagi cowok, ya kan? Terus keluarga ada yang tahu? Kalau waktu itu sempet nyokap bilang, kan Tapi itu kamu lah. broken home gak sih? Iya, aku broken home. Yang Aku nggak ada jadi siapa? tuh, aku nggak ada sih sebenarnya. Aku tuh di sini sama ibu angkat. Oh, di sini nggak ada keluarga? Aku di sini ikut ayah. Ayah kan? Ayah jadi nikah sama ibu yang sekarang. Oh iya. Iya, jadi aku anak terakhir, aku anak bontot. Kita semua open BO kita broken home semua, Chan? Open BO kita broken home semua nggak sih? Iya. Broken home semua ya? Iya. Iya, terus. Karena gimana ya, broken home tuh kayak kurang kasih sayang sih Kak pertama. Hmm. Sebenarnya duit tuh lancar dari bokap. Cuman ya masih ngerasa kurang, kan kita mau cari kebebasan di luar sana ya gitu loh. Cari kesenangan lah, jati diri kita, nikmatin masa muda kayak gitu. Terus berarti kamu di umur kamu yang usia muda gini berarti 18 tahun ya? Iya, Berarti pengalaman kamu udah banyak banget dong soal seks ya? Ban. Berarti kamu udah berapa kali tuh? Berarti total udah berapa cowok tuh? Udah kehitung ya? 10 lebih, 10, 20 nggak nyampe? nggak nyampe. Biasanya kalau yang dicampur sama tantan, TikTok segala macam. Kalau di Tantan kan dapetnya cuma 2 orang. Oh iya orang. Dari TikTok kedua juga. Ya selebihnya ya dari tempat kerja kayak gitu. Kamu pernah kepikiran mau cari kerja lain nggak sih? Apa emang udah nyaman? Aku buka usaha kok. Lo bukan Dari sendiri. hasil itu aku buka usaha. Lo buka usaha. Kayak lumayan lah gitu, ngumpulin duit. Modal ya. Iya, modal kayak gitu. Terus kamu mau sampai kapan? Ya kalau misalkan aku tuh kayak gini kayak waktu lagi gabut ya. Kayak waktu-waktu gabut pengen nyari, kalau misalnya lagi nggak ada duit nih kayak hubungin siapa, kontak siapa kayak gitu kan. Kalau misalnya emang nggak ada ya udah, dari bokap juga ada kayak gitu, dari usaha aku juga ada kayak gitu sih. Sebenarnya kayak iseng-iseng aja. Tapi pacar punya? Kalau pacar aku nggak, karena aku mikir gini loh Kak. Nggak mau komitmen juga ya? Dengan Iya. keadaan kayak gini, komitmen tuh sulit ya? Bener banget nggak mau komitmen juga. Karena kalau pacaran tuh kayak malah jadi kita gratisan. Aku lebih baik aku open BO yang harga 700, 1 juta kayak Oh, iya. gitu. Daripada kayak pacaran lah cuma makan cinta doang anjir. Tapi banyak juga sih teman-teman, bukan teman-teman ya. Kan gue kerja di perusahaan ya. Kan gue seorang atasan, di bawahan gue tuh kan ada cewek-cewek. Banyak yang bilang gitu juga, banyak. Ada beberapa lah, maksudnya nggak banyak yang daripada pacaran, mending gue live Bigo, Iya. mending gue open BO, gitu segala macam. Maksudnya kayak udah beda aja sama zaman gue muda dulu ya. Jadi Iya. sekarang kayak udah lumrah banget tuh kayak gitu. Udah biasa banget. Iya benar. Gitu. Kan beberapa juga ada teman gue yang gitu juga. Ya gitulah namanya kehidupan lah gimana. Terus kamu waktu ngejalanin itu have fun gak sih maksudnya? Kalau Ngerasa kalau yang kamu yang pertama kan sampai 5 kali itu kamu have fun gak? Ngerasain nikmat gak sih gitu? nikmat di saat aku main aja sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya masalah pakai hati, dari semuanya gitu. kalau masalah hati enggak. Karena aku Enggak. mikir kayak duit, dia butuh tubuh gue butuh duit lu gitu. Cuman gak munafik lah ya, maksudnya Iya. mau siapapun cowoknya ya gitu ya enak lah ya gitu. Iya Ya. benar. Cuman kalau sama si yang pakai hati, gitu. Oke. Terus sebulan bisa berapa penghasilan? Apa kamu nyetopin nih? Kan kamu kan ibaratnya kan gabut aja nih. Apa yang mau dibajetin sebulan cukup lah 3 juta lah nih. Udah gue nggak usah main lagi gitu. enggak ada sih karena aku orangnya boros. Oh, berarti nyari terus tuh. Kalau misalnya hari ini dapat duit, paling habis setengah gitu buat biaya aku apa kayak baju gitu-gitu segala macem kayak gitu Kak. Cuman kalau misalkan per bulan gitu aku nggak batasin. Kalau lagi sepi pernah minta tolong temen gak sih? Cariin gue gadun dong. Waktu itu Karena teman-teman gue banyak, bukan banyak, ada nih temen gue cewek-cewek minta bang cariin gadun dong gitu. waktu itu pernah lagi emang bener lagi kritis banget ya Kak. Aku pernah sempat nanya lagi ke temen aku, cuman bukan temen aku yang pertama nih, ada lagi temen yang kedua. Aku nanya ke dia, itu aku udah sempet dijual juga sama dia dengan harga 1 juta ya, 1 juta bersih. Itu aku bilang gini, Kak,
apa namanya, nggak ada job gitu kan, nanya job kan, nggak ada job gitu, bentar ya nanti gue cariin gitu, oke siap, nanti kalau misalnya ada gue info, oke ya, akhirnya ada dapat dari dia kayak gitu. Nah dari situ juga pun Gadunia ini kan minta nomor aku kan, kayak ya udah, kayak kita sering, nanti jangan bilang ke dia ya kalau kita sering ketemu kayak gitu, iya kok enggak. Di situ juga aku buat ATM berjalan aku juga lah. Ada pengalaman lucu atau gimana gitu? Pengalaman lucu sih nggak ada, Atau cuman jahat gitu, kayak temen yang open BO kemarin tuh, yang episode berapa ya, dia cerita pernah dia open BO, abis itu abis main ngajakin makan pura-pura KTM terus ngilang. oh kalau aku ada pengalaman jahat juga. Ada juga. Pengalaman yang jahat lo deh. Yang pengalaman jahat aku tuh jadi kan dia bilangnya 1 juta nih, 1 juta, dan dia nggak ngomong apa-apa kan. Ternyata dari Gadunia itu aku disuruh balik tuh jam 2 pagi. Di saat itu juga besoknya aku tuh ujian ulangan. Anjir. Iya, aku bilang ke Gadunia, si ini nggak bilang kayak gini kok, bilangnya cuma 1 juta doang. Kamu gimana sih, kamu harus kooperatif dalam kerja gitu, harus komit, digituin aku. Mucikarinya? Enggak, sama Gadunia. Gadunia? Tapi itu ada mucikarinya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Mucikari malah ninggalin aku, Kak. Oh. Itu langsung kayak, wah anjir aku kata. Terus udah tuh akhirnya, aku nggak bisa pulang jam segini, paling bisa pulang jam 10 gitu kan. Pas udah gitu akhirnya, enggak kalau kayak gitu, saya nggak bisa, mending tadi saya nggak usah kesini gitu kan. Berarti udah Katanya. main belum sih? Udah, posisi itu udah main sekali. Udah main sekali? Ternyata tuh 1 juta itu tuh mainnya 2 kali, Kak. Oh dia minta 2 kali, tapi ya. nggak ada omongan. Ini nggak ada omongan. Terus akhirnya? Nah terus akhirnya aku beres-beres, di situ aku kan posisinya juga minum kan ya. Aku tuh bener-bener pusing banget. Wah gila ini gimana, gue bangun kan. Akhirnya aku bener-bener nganuin diri aku buat pulang. Berarti mabuk sama dia? Terus? Cuman dia nggak mabok, aku yang mabok. Terus? Iya, terus akhirnya pas udah gitu, akhirnya aku bilang, kan aku manggil Om ya, Om, maaf ya aku pulang jam segini. Iya nggak apa-apa sana gitu kan. Kamu pesan Grab gitu kan. Mana sini nomor rekening kamu gitu. Akhirnya aku kasih ke dia, dan dia ngasih bener-bener kayak kayak ngebuang muka gitu loh, Kak. Nih bener kan gitu. Iya bener, dikasih 500.000. Oh gitu. Ya, Terus kamu nggak komplain? Aku komplain ke yang mucikari ini, kayak gimana sih lu bilang gini-gini, malah mucikarinya ini malah ngebela Gadunia, bukan ngebela aku. Kayak gitu, jadi kayak udah kerja sama lah kayak gitu. Oh sempet juga kayak gitu ya? Pernah. Dan di saat itu aku juga udah hampir trauma lah, makanya setiap ada yang ngasih kayak mucikari ngasih ke aku gitu, aku selalu tanya-tanya dulu gitu. Pas kemarin itu, kemarin pengalaman sukanya itu dia, ternyata ada pengalaman suka, gue juga baru tahu. Ternyata dia dapat customer tuh orang negro. Oh iya. Gede banget. Wah, gila itu. Jadi dia sampai sempat gak usah bayar deh. Gitu, main aja. Karena enak banget. Ada yang kayak gitu kemarin. Kamu ada nggak pengalaman? Pengalaman sana aku dapat 15 juta. 15 juta? Berapa kali main itu? Sekali. Sekali main? Cuman di sini potongannya juga gede, Kak. Ada mucikarinya? Dari mucikari. Dia kamu range-nya emang wajar sih. Range kamu pasti rata-rata di atas 1 juta ya? Iya. Wajar sih, masih muda 18 tahun. Bening lagi. Gila wajar, mungkin 300.000 anjir. Nah, terus apa namanya 15 juta, cuman potongannya gede, Kak, di situ dia. Aku main, jadi tuh di sini seolah-olah kayak si Gadunia ini nyari yang masih perawan. Padahal situ gitu. posisi aku nggak perawan. Tapi cuman adalah alat yang bisa bikin perawan. Cuma 18 tahun masa nggak perawan-perawannya memang. Masih rapet lah. Kamu ada tarif tetap nggak sih maksudnya? Apa emang kamu Tarif tetap ada. sekarang nih, untuk sekarang? Kalau Iya. tadi kan cerita kan beda-beda tuh. Karena itu kan masih merintis ya, masih awal ya, masih pengenalan. Nah sekarang udah profesional, anjay profesional. Profesional dong. Ya Udah aku ada tarif tetap belum? tarif tetapnya 1,5. 1,5. Itu sekali main. Ya. Sekali main itu juga. Kalau sekali main, kalau emang dia keluarnya 5 menit? Ya nggak apa-apa. Yang Berarti- penting sekali main. Tapi ada nggak sih apa namanya? Misalnya ada nih main keluarnya lama gitu. Kalau main Nggak keluar lama, keluar gitu. ya terserah dia mau keluar apa enggak. Yang penting sekali main, udah nggak apa-apa. Oh gitu. Kayak gitu Kadang ya. bisa sejam 2 jam kamu kan nggak capek gitu segala macam. Istirahat. Oh istirahat. Tapi ada yang kamu ini nggak sih? Ada yang kamu nikmatin banget maksudnya? Nikmatin banget ya. Ada nggak? Ada.
Karena emang masih ada keterikatan ini kali ya, Iya, keterikatan benar. hati gitu ya. Benar. Kalau yang sebelumnya nggak ada bukan keterikatan sih, emang karena gede aja kan orang negro, jadi berani menggratiskan diri gitu. Berarti kamu kehitungnya udah berapa kali nih jadi profesi Open BO, udah berapa lama? Udah kalau tahun ya, Iya tahun. udah kan aku itu dari pas masuk SMK. SMK tuh Kelas 2020, iya. Kelas 1 udah open. Kira-kira banyak gak sih maksudnya orang kayak kamu? Maksudnya circle kamu nih yang masih sekolah Open BO banyak gak sih? Sebenarnya kalau dari circle aku nggak ada, cuman aku doang. Cuman kalau misalnya di luar sana anak SMP aja ada, Kak. Ada ya? Iya ada. Sekarang tuh udah apa ya, kayak biasa lah masalah kayak gitu, Kak. Namanya butuh duit ya kan, mau nggak mau ya kita begitu gitu. Sampai Garden aku pun bilang kayak ada juga kok aku pernah dapetin tamu anak SMP gitu. Keluar pakai kerudung, pas sampai kamar dibuka kayak gitu. Nyaru. Iya, nyaru lah. Aku lebih baik kayak aku terbuka gitu daripada mainin hijab lah ya menurut aku. Berarti udah 3 tahun dong? Udah 3 tahun. Ini kamu kira-kira, ini kan kamu nyaman apa nyesel atau gimana? Sebenarnya sih serba salah ya, Kak, gitu. Mau nyaman apa gimananya, kayak mau nyaman yang enggak ya nyaman-nyamanin aja. Karena kan butuh duit. Iya, karena gini ya, kalau gue jadi cewek ya, maksudnya kalau gue jadi lu nih, gue jadi keke, ya udah gue nyaman aja daripada gue pacaran sama orang lain sama juga, ngerti gak sih? Iya. Kepacaran kan seks juga gitu kan. Cuman bedanya kan emang masalah hati aja ya. Mendingan ya udah daripada gue gratis, mendingan daripada berantem mulu segala macem, ya udahlah. Sama-sama juga ngesek-sek juga, bedanya ini dibayar gitu. Terus berarti kamu nggak nyesel ya? Fun aja ya? Have fun. Have fun aja ya Iya. ngelakuin ini ya? Kira-kira sampai kapan nih? Belum ada waktu. Belum ada kepikiran sih, cuman kalau misalkan menemukan orang yang benar-benar tepat yang bisa ngebiayain hidup aku gitu ya aku bakal berhenti. Oke. Kalau udah ketemu misalnya ada yang ngedeketin tepat segala macam, biayain kamu, Iya. buat nutupin kamu, udahlah berhenti. Iya, gitu ya. benar. Kalau emang nanti ada cowok gitu yang bikin kamu jatuh cinta gitu, kira-kira gimana? Tapi dia nggak biasa aja gitu duitnya, apa tetap have fun kayak gini? Kamu pernah ngerasain jatuh cinta dong? Pernah ngerasain bucin dong? Iya, pernah. Bisa nggak sih nanti ke depannya kalau emang lu tuh ketemu cowok yang bikin lu bucin banget, lu bakal berhenti ini? Iya, bakal berhenti. Bisa kemungkinan. Walaupun tuh nggak ada duitnya. Ya maksudnya ada duitnya cuman ya biasa aja gitu kan. Biasa aja, nggak berjuta-juta gitu Iya, ya. Paling iseng-iseng aja ya tanpa dia tahu ya. Benar. Miss V gimana perawatannya? Kan pasti ngeri dong. Ya, aku ada perawatan, aku minum obat. Jamu. Oh, enggak jamu, itu tuh obat herbal buat daleman aku ya, kayak gitu. Terus juga setiap mau main setiap pakai kondom. Kamu pasti ini ingetin. Aku selalu ingetin pakai ini ya gitu. Apa kamu stok bawa? Enggak, dari dia. Kamu nggak spare stok gitu? Enggak, aku nggak pernah ngestok. Belinya bingung ya? Iya, malu. Ya paling dari dia aja kan, kalau laki kan cuek gitu ya. Gimana sih kan kalau Iya. cewek kayak aneh gitu lihat sama Mbak Indomaret. Ada nggak sih ada permintaan yang aneh-aneh? Kayak misalnya kalau seks kan ibaratnya nggak cuma sekedar main gitu-gitu doang kan. Iya. Doggy style mah biasa lah. Minta aneh-aneh. Tapi aku jarang kok doggy style tuh. Enggak, sambil diri paling ya. Jarang. Aku ya rebahan di bawah aja. gitu ya? Iya. Paling ya kalau aku lagi mau di atas ya di atas. Ada yang dia minta aneh-aneh ya? Ada yang minta kamu pakai alat di segala macam. Enggak. Enggak pernah ada macam-macam. Enggak pernah. Atau main di balkon gitu. Enggak pernah. Enggak pernah. Aman-aman aja. Aman tentram. Kalau emang ini keluarga tahu, kamu bakal gimana? Iya, malu sih sebenarnya. Malu. Cuma kan jauh juga ya keluarga ya. Deket, malah di gang aku tuh keluarga semua, Kak. Tapi kan angkat kan tadi kan? Iya, keluarga angkat ya. Cuman kan aku dari kecil, aku dari bayi di situ. Dirawat kamu sama dibuang atau gimana? Enggak dibuang. Enggak ya, sama bokap ya? Bokapnya cerai ya? Iya, bokap aku cerai. Ada nggak sih yang mau ngebully kamu gitu?
Ngebully di sekolah gitu? sebenarnya sih kayak aku tuh nggak banyak yang ngomong kayak lu aja BO kayak gitu kan ngomonginnya. Kayak aku ya udah bawa santai aja karena aku orangnya bodo amatan. Lu mau ngomong kata apa yang penting gue nggak ngerugin lu. Cuman teman gue nih ada nih, teman gue beberapa ada yang BO. Dikatain dasar lu cewek daripada lu dipakai sama cowok lu gratis. Pernah waktu Biar itu gua, pernah gitu. sempet ribut sama cewek Iya, di pasti kelas ada lah ya. ya. Dia aku katain gratis ya padahal lu gratisan gitu. Dia marah. Gue nggak pernah gratisan segala macem gitu kan. Akhirnya berarti bener dong, lebih baik gue dapet duit daripada lu Iya. gratisan gitu kan. Tapi sahabat ada sahabat. Sahabat nggak ada yang pernah. Cuman yang paling badung aku doang sih yang ngerasa kayak gini. Makanya aku suka kasihan sama teman-teman aku yang terlalu bucin sama cowoknya gitu kan. Iya. Aku suka ngasih tahu kayak lu ngapain pacaran, lu dipakai doang cuma dapat seblak segala macam, cinta doang lu tangisin udah. Seblak lagi. Iya. Lebih baik lu gue jual. Tapi dia nggak mau. Iya. Enggak, takut gini-gini. Ya ngapain takut, tinggal main doang kayak biasanya. Aku gituin. Tapi ada nggak sih yang bilang ke kamu, maksudnya yang minta pengen kayak kamu, gue pengen dong kayak lu gitu? Pernah sempet ada Teman sekolah gitu. nggak teman sekolah sih, teman main. Teman main. Pernah sempat ada. Akhirnya udah aku tawarin. Dan ternyata dia mau juga. Dia mau juga. Itu teman nongkrong. Teman nongkrong cewek. Kamu dengan seks ini kamu pernah ada fantasi lain gak sih? Apa emang biasa aja lo main gitu? Biasa aja. Karena kan cewek kan kayak kemarin kan kayak Siska itu viral. Karena dia emang begitu orangnya kan. Ya. Suka expose tubuh, suka open segala macem. Dia sampai ada fantasi sendiri. Ternyata gue pengen di gangbang, gue pengen ini nih gini. Kamu ada gak sih? Nggak ada. Biasa aja. Emang Biasa udah aja. money oriented aja ya? Bukan benar. karena emang hyper ya? Iya, nggak, biasa aja. Karena ya yang aku pikirin gue dapat duit. Duit ya, intinya duit ya. Iya, duit ya. Kayak gitu. Tapi kan kamu kalau berkarir gitu, misalnya kerja di perusahaan restoran gitu, jadi bawahan naik nanti gajinya gede 10 juta 15 juta, nggak pernah kepikiran kayak gitu? Enggak. Udahlah fun aja sekali main 1 juta gitu ya. Iya, kalau misalkan aku udah value aku udah tinggi gitu ya, jadi cewek-cewek yang berkarir gimana kalau misalkan ada cowok yang nawar aku 1 juta ya aku ogah. Oh gitu. Iya, karena Kalau kan value-nya tinggi. Iya, value tinggi. Aku udah nggak mau ngapain gitu loh. Tapi emang gak munafik sih, juga artis juga banyak yang kayak gitu. Benar. Selebgram juga banyak. Iya. Sumpah. Kamu ada target ini gak sih, target menikah? Ada lah, pastinya ada. Ada ya? Umur berapa tuh? Iya, aku tuh target aku tuh sekitaran umur 23. 23. Menikah. Cuman nanti kan kamu kan bisa menikah nih, ketemu cowok di tempat, kamu bakal ceritain masalah kamu sih? Iya, aku pasti kalau misalkan Kayaknya sulit deh cowok buat nerima. sebenarnya sulit, cuman kalau misalkan aku kan nggak mungkin pas aku nikah aku baru bilang cerita segala macam kan. Dan juga pas nikah nggak mungkin begitu lagi kan? Iya, nggak mungkin lah. Makanya kan aku nikmatin masa muda aku dulu gitu. Biar nanti pas aku nikah nggak ngerasain terulang lagi lah. Tapi kalau misalkan aku mau nikah, dia deket udah lama dari aku, ya aku pasti bakal cerita ke dia gimana masa lalu aku dulu gitu. Dia bisa nerima apa enggaknya. Kalau misalnya emang dia nggak bisa nerima, ya udah nggak usah, mending gitu loh. Daripada nanti pas berumah tangga gimana kan. Ini menurut kamu salah nggak sih? Salah, sebenarnya salah. Dan aku juga mikir kayak takutnya nanti aku dapet suami yang suka main juga, Iya, karena suka kan jajan. kamu kemarin customer-nya banyak juga yang udah punya istri kan. Emang karyawan perkantoran tuh mau gila juga sih. Iya, benar. Karena gue kerja di tempat kerja juga emang gila juga. Perselingkuhan tuh banyak banget. Makanya gue juga kalau emang punya istri lagi nggak mau kerja istri gue. Perselingkuhan tuh baik banget, apalagi yang open-open gitu lah banyak juga gitu loh. Benar. Kan kamu sadar nih salah. Kalau emang kamu nanti punya anak cewek gimana? Kamu pasti ada udah pengalaman banyak dong. Pasti ada preventif dong. Iya, gitu. benar. Kalau aku punya anak cewek, ya, pasti kan setiap anak kan bakal ngerasain mudanya. Nggak mau kayak Iya, sama jangan kan? sampai lah kayak aku. Cuman kan kita di saat dia remaja nanti kan kita nggak tahu di luar sana dia kayak gimana, ngapain aja. Iya. Cuman aku kasih batasan. Oh, gitu. Kasih batasan, jangan pulang pagi. Karena aku tuh orang yang tipikal jarang pulang pagi ya. Karena dari bokap kan juga tegas orangnya kan. Jadi aku batasin waktu pulang jam segini, gini kayak gitu. Cuman aku jangan sampailah terjadi kayak aku yang aku rasain sekarang kayak gitu.
Ya. Kamu ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton? Ya, Pesan-pesan dari kamu aja lah tentang apa aja gitu. ya buat pesan aku sih di luar sana buat para cewek-cewek, kalau misalkan tentang duit yang istilah hal negatif, jangan mudah tergiur gitu loh. Maksudnya kan kita nggak tahu tuh orang punya penyakit apa gimana kan gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian pada mau, tahu batasan, udah gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Tahu batasan ya. Gak apa-apa begitu ya, tapi tahu batasan gitu ya. Benar kayak gitu aja. Akhirnya mau disampaikan lagi Alisa? Enggak sih, udah itu aja cerita dari aku ya. Kayak udah cukup lumayan panjang ya. Panjang juga sih ini. Sampai subuh ini kita. Oke, terima kasih buat penonton Wancol. Nanti kita akan cari lagi cewek-cewek yang berprofesi sebagai PBO di next interview podcast. Terima kasih, bye-bye.